Nah, sekarang kita coba implementasi rumus, dengan printf aja. Kan saya punya persen %lf, ini 2 digit. Nah, kemudian, kan saya bilang saya punya angka 2 plus 3 kemudian dikali 7, oke. Nah, misalkan kalian mau kerjakan terlebih dahulu itu adalah 2 tambah 3. Nah, kalau secara matematika kan, dia pasti ngerjakan yang operatornya tinggi dulu ya kali ya. Kalau misalkan kalian mau 2 kali 3 terlebih dulu, kalian mesti kasih kurung, kayak seperti ini. Nah, kemudian di bahasa pemrograman kalian juga mesti hati-hati. Kenapa? Di sini kan kalau kalian perhatiin saya menggunakan persen %lf di mana ini untuk, double, sedangkan angka yang kita berikan ini adalah, bilangan bulat, 2, 3, 7. Oke, di sini ada sedikit perbedaan tipe data. Nah, saran saya di sini kalian mengubah angka tersebut menjadi desimal terlebih dahulu. Oke, bisa misalkan angka yang kalian ituin seperti ini, saya ubah jadi desimal. Oke, kalau saya coba jalanin hasilnya adalah 35 harusnya. Oke, benar ya. Nah, atau ada cara lain, untuk mengubahnya ke dalam versi desimal, ini kita sebut sebagai casting seperti ini, kita kasih double di depannya. Jadi, hasil yang dikeluarkan dari perhitungan, dari ini adalah jadi double. Ini kita kasih kurung lagi aja, oke. Jadi di sini semua perhitungan di dalam sini akan berubah, tipe tadi jadi double. Tapi kalau misalkan kalian mau aman, mungkin sebaiknya kalian memberikan, setiap, angka tersebut. Jadi setiap angka tersebut kalian ubah jadi double terlebih dahulu. Ya kan, tapi kalau di sini kita nggak ada melakukan pembagian harusnya aman. Oke, saya jalankan. Oke, keluar ya. Nah, sekarang kita coba gimana sih kalau ini dihapus si double tersebut, apa sih yang terjadi? Nih kalau kalian lihat, keluarlah angka 6. Ini nggak tahu angka dari mana, ini, biasanya kita sebut sebagai angka error, karena perbedaan tipe data tadi di sini output-nya malah jadi aneh. Oke, jadi saran saya kalau misalkan kalian, eee, ada perbedaan tipe data kan, saya harapkan, mengubah tipe data tersebut, seperti yang kalian bakal cetak. Oke, misalkan di sini saya mau menambah nilai A, di mana dia itu sama dengan B, kita pasti tulisnya seperti ini. Nah, sebetulnya di sini ada cara lain untuk cara menulisnya, kita bisa ngumpul seperti ini, A plus sama dengan B. Oke, ini versi singkatnya. Ini, yang di bawah dengan atas ini sama ya, oke. Jadi kalau misalkan kalian nanti mau, singkatin itu, seperti ini silakan aja. Kita coba aja, misalkan saya cetak, LF A, mungkin saya bilang sebelum, ini sesudah. Nah, saya tambahin di ini di sini, A plus sama dengan B. Oke, kita coba. Jadi terakhir nilai A dan B kita udah berubah jadi 6 di sini. Sebelum nilainya itu 6, sesudah berubah nilainya jadi 12. Oke. Ini juga berlaku untuk operator lain, intinya kalau misalkan kalian melakukan hasil A, kalian tinggal taruh operator di depan, kemudian sama dengan apa. Oke. Oke, kemudian, kita bakal lanjut untuk operator berikutnya. Ini kita, operator yang bakal kita sering gunakan nanti di, selection. Itu kita sebut sebagai relational operator. Nah, operator ini terdiri dari sama dengan, tidak sama dengan, lebih kecil, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Oke, seperti ini. Ini sebetulnya, operator yang harusnya udah pernah kalian gunakan ya ketika di SMA. Kalau sama dengan ini kita gunakan, untuk membandingkan, saya langsung aja, mmm, di sini dia bakal mengeluarkan nilainya true atau false, jadi saya bakal menggunakan persen %D.
sama dengan hasilnya, misalkan saya bilang, 5 sama dengan 5, kayak seperti ini. Kalau misalkan dia sama, otomatis dia bakal mengeluarkan nilainya 1. Oke, kemudian tidak sama dengan 5 tidak sama dengan 5. Kemudian lebih kecil, nilai, mungkin angkanya subah. Oh, ini jangan 5, 4 aja deh. Oke, 4 lebih kecil dari 5, lebih kecil sama dengan, lebih besar, biasa sama dengan. Oke, seperti ini. Untuk para penulisan ini sama persis sih seperti yang harusnya kalian pernah pelajari di SMA dulu. Eee, Kemudian kalian tinggal mengimplementasinya aja. Oke, kita jalanin. Oke, sama teman-teman ini 0 benar, tidak sama dengan, oke, jawabannya 1 karena 4 tidak sama dengan 5. 4 lebih kecil benar, 4 lebih sama dengan benar, lebih besar benar benar, 0, 0 ya. Oke, ini nanti operator yang bakal, kita gunakan ketika di materi selection, oke. Kemudian ada satu operator lagi, itu kita sebut sebagai, bitwise operator. Oh, kenapa bitwise dulu? Entar gua mesti cut deh. Oke, kemudian di sini ada operator operator. Oke, kemudian, berikutnya di sini ada logical operator. Ini logical operator yang kita sebut sebagai tabel kebenaran kalau dulu pas kalian belajar di SMA. Oke, ada dan, atau tidak. Oke. Mmm, oke sini saya printf, oke, dan sama dengan persen %d. Misalkan, di sini saya pakai operator yang di atas saja. Oke, misalkan saya bilang, 2 lebih kecil dari 5 dan, eee, 2 lebih kecil dari 5 dan 2 itu sama dengan bilangan genap. Oke, seperti ini. Kan kalau dan artinya kedua syarat ini bisa terpenuhi ya. Oke, kalau dia terpenuhi baru, dia ini mengeluarkan hasil true. Ini kasih, kurung aja biar nggak bingung. Oke. Nah, kemudian, ini saya copy. Misalkan, kalau di sini ada atau. Atau artinya salah satu terpenuhi udah cukup. Ini misalkan saya ganti tandanya, 2 lebih besar dari 5, otomatis itu pasti salah ya. Atau 2 modus 2 sama dengan 0. Kemudian terakhir, misalnya saya bilang, 2 lebih besar dari 5, saya kasih tanda seru. Ini untuk ngebalikin nilai dari kalau misalkan kita kasih tanda seru dari false, dia jadi true. Oke, kita sekarang coba jalanin. Oh bentar, ini coba dulu. Oke, ini udah benar ya. Dan hasilnya 1 atau hasilnya 1 karena kan salah satu penuhi cukup. Ini tidak 2 kan hasilnya false, kita pakai tanda seru jadi true. Oke, untuk ini, biasanya kita juga pakai untuk di kondisi. Jadi kalau misalkan kalian, buat sebuah kondisi punya syaratnya lebih dari 2 atau penting lebih dari 1, itu kalian mesti pakai tanda ini. Oke, itu operator yang dapat kalian gunakan untuk bahasa basi.
Oke, sampai jumpa di video berikutnya.